Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimakumullah. Allah adalah Tuhan kita. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Sehingga sampai-sampai Allah jelaskan kepada kita nikmat itu tidak bisa kita hitung. Dan di antara salah satu perkara penting yang perlu kita ingat adalah bahwa Allah itu di dalam Al-Quran berjanji kepada kita hambanya dengan 4 janji. Dan janji Allah adalah pasti benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Allah tidak pernah ingkar janjinya. Manakah janji Allah? Janji yang pertama, Allah tegaskan dalam surat Ghafir ayat 60. Apabila berdoa, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Tuhan kalian berfirman, berdoalah, maka aku akan ijabah doa kalian. Di sini akhwatal iman rahimakumullah. Doa adalah ibadah besar di sisi Allah. Doa bisa merubah takdir kita. Doa itu juga ibadah kuliah yang paling afdal. Maka dari itu, jangan sampai kita malas mengangkat tangan meminta kepada Allah terhadap masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi, terhadap masalah-masalah yang kita alami, apapun masalah itu, angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena banyaknya dosa yang kita lakukan menjadikan kita malas untuk meminta kepada Allah, karena Allah sudah berjanji untuk mengijabah doa kita. Allah berjanji untuk memperkenankan permintaan kita. Maka dari itu, ketika kita berdoa, pilihlah waktu-waktu makbul untuk berdoa. Seperti sepertiga malam terakhir, hari Jumat selesai sholat asar sampai matahari terbenam, atau antara adzan dan iqamah. Dan salah satu perkara terbesar di dalam bab doa adalah, yakinilah doa kita dikabulkan oleh Allah. Apapun besarnya masalah yang kita hadapi, angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah yang pertama. Adapun janji Allah yang kedua adalah, apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat-Nya kepada kita. Kan itu Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, jika kalian sudah bersyukur, maka sungguh-sungguh aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kita bersyukur dulu baru Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Lihat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mata bisa kita masih bisa melihat. Mulut kita bisa memakan berbagai makanan. Anak, istri, juga rumah, kendaraan yang kita miliki, badan kita yang masih sehat, teman kita yang baik. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita yang masih bisa berbicara, gunakanlah untuk perkara-perkara yang baik. Maka semua nikmat ini, apabila kita gunakan dalam kebaikan, maka Allah pun akan tambahkan nikmat itu kepada kita. Karena hakikat syukur adalah kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmat di tempat yang diridhai oleh yang memberikan nikmat. Itu janji Allah yang kedua. Adapun janji Allah yang ketiga adalah, yaitu apabila kita mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Subhanallah. Ketika kita ingat Allah, Allah akan mengingat kita. Karena itu Ibnu Qayyim sampai berkata, andai tidak ada keutamaan zikir selain ini, maka cukuplah ini keutamaannya. Karena kenapa? Sungguh sebuah keistimewaan kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Karena apabila kita lupa Allah, maka Allah pun akan melupakan kita. Nasullah fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Karena itu dimanapun kita berada, kita disuruh berzikir oleh Allah. Dalam keadaan berdiri, Allah berfirman, "Fadzukurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum." Ingatlah kepada Allah dikala kalian berdiri, dikala duduk, dikala kalian terbaring. Bahkan dimanapun kita berzikir kepada Allah, maka kelak tempat itu akan bersaksi kepada kita, kita pernah menggunakan berzikir di tempat ini. Karena itu ikhwatal iman, basahi lidah kita dengan zikir kepada Allah. Karena membasahi lidah kita dengan zikir kepada Allah adalah salah satu ibadah besar yang bisa jadi itu penyebab kita akan meninggal husnul khatimah. Zikir-zikir terbaik kita hendaklah membaca la ilaha illallah, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wal akbar, atau kita membaca la haula wala quwata illa billah, atau kita bisa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau kita bisa membaca subhanallah bihamdi, atau kita tambahkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim.
Jadi basahi lidah dimanapun kita berada. Itu janji Allah yang ketiga. Adapun janji Allah yang keempat, yaitu kita selama kita memohon ampun kepada Allah, kita beristighfar, maka Allah tidak akan mengadab kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum anta fihi. Allah tidak akan mengazab mereka selama kamu berada di sisi mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun. Ketahuilah ikhwatal iman, musibah bencana terjadi seringkali karena dosa yang dilakukan oleh manusia, yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan rezeki kita bisa terhalang karena dosa yang kita lakukan. Karena itu Nabi dalam sehari mohon ampun sampai dengan 70 sampai dengan 100 kali. Maka kita selayaknya sebagai hambanya yang banyak melakukan dosa, hendaklah juga sering untuk melakukan istighfar. Istighfar kita bisa baca astagfirullah wa atubu ilaih. Atau kita baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi basahi lidah kita dengan istighfar. Karena kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tegaskan kepada kita bahwa orang yang kalau kita ingin kita bahagia ketika menerima catatan amal kita, isi dia dengan banyak-banyak istighfar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridu an tasurrahu sahifatu falyukthir fiha min istighfar." Barang siapa yang ingin kelak catatan amalnya ketika dibagikan dia bahagia, isi dia dengan banyak istighfar. Bahkan orang tua kita, ketika sering dimohonkan ampun oleh anaknya, maka Allah akan angkat derajat orang tua kita di sorga. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Seseorang itu akan diangkat derajatnya di sorga. Yaqul, kemudian dia bertanya, "Ya Rabb, anil hada?" Wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan ini semua? Yuqal, dikatakan kepadanya, "Bistighfari waradikalaka." Karena anakmu terus memohonkan ampun untukmu. Maka dari itu kita sebagai seorang anak yang memiliki orang tua masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka seringlah mohon ampun untuk orang tua kita. Kita bisa membaca surat Ibrahim ayat 41 yang bunyinya Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka dari itu akhwatal iman, jadikan 4 ini sebagai pegangan hidup kita. Apabila kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Apabila kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Apabila kita berdoa, Allah akan kabulkan doa kita. Dan apabila kita senantiasa beristighfar, Allah tidak akan mengadab kita. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.